Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BABP, kedelapan BEPIK, ke-9 NISP, ke-10 BRMS, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang hari ini ditutup menguat 9,73% ke harga 1465. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja nih, nggak ada akumulasi ataupun distribusi, hampir seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB berhasil break dari 1400. Apakah ini bagus? Ini peluang bagus ya. Jadi kondisi seperti ini harusnya minggu ini dan minggu depan arahnya ke atas ya. Jangan aja turun dari 1400, itu aja kunci untuk BBYB. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi BBYB arahnya lanjut ke atas. Coba kalau dilihat EMA 20-nya juga sudah mengarah ke atas ya. Sudut kemiringannya juga sudah 45 derajat, bagus. EMA 60 sudah di cross, berarti itu tandanya ada peluang strong up trend untuk BBYB. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang hari ini malah ditutup terkoreksi 3,25% ke harga 2080. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BNBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNBA kalau dilihat EMA 20, EMA 60 ini juga bagus. Kalau saya lihat ya, apakah dia mantul lagi dari 1800? Enggak, kecil kemungkinan ke situ ya. Kalau dia ke situ udah gagal. Ini malah peluangnya dia mantul dari 2000. Jadi kalaupun mau spek buy ya di daerah 2000 nih. 2020, 2000 itu. Pokoknya dia potensi retest terus turun naik lagi ya. Dan peluangnya untuk BNBA lanjut. Targetnya 2500 menguji EMA 200-nya. Ini kan dia baru aja downtrend, patah trend EMA 200-nya di April, dan ini harusnya retest dulu dan baru koreksi. Jadi pelan-pelan arah BNBA juga ke atas. Volume meningkat signifikan. Jadi masih bagus dan tetap arahnya ke atas ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau saya lihat ya, satu kali lagi koreksi harusnya ada pantulan untuk BNBA. Jadi seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang hari ini ditutup di harga 3620 menguat 0,83%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBHI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI ini masih konsolidasi, belum ada momentum nih. Nggak tahu Alobank nih kapan tarik naik. Kondisi seperti ini ya bagus lah ya. Kalau dilihat 3600 mantul, support minor bisa dibilang 3600. Jangan turun dari itu kalau mau bagus untuk BBHI. Kalau bisa minggu ini dia break 3800 ya sebelum ke 4000. Target resisten kuat yang 4000, 4100. Kalau lewat itu lanjut uptrend. Tapi untuk sekarang target terdekat minggu ini ya semoga aja lewat dulu 3800. Itu menarik untuk BBHI. Kalau saya lihat bisa ada peluang technical rebound besok dan hari Jumat. Support 3600 jangan jebol. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup terkoreksi 2,68% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Amar ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar gagal lagi bertahan di atas 300, itu nggak menarik sebelum dia balik ke 300. Kalau saya tunggu di 280 aja kalau mau beli. Harga sekarang itu harga nanggung karena di pertengahan range konsolidasinya, supportnya 280, resisten 300. Kalau saya kondisi Amar seperti ini, tunggu dia kembali ke atas 300. Kalau dia tutup di atas 300 besok atau Jumat baru saya berani spek buy kalau minat ya untuk Amar. Dan ya saya cut loss kalau dia kembali turun dari 300, itu aja. Atau tunggu sekalian di bawah di 280. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup terkoreksi 2,96% ke harga 131. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG ini bagus. Kalau saya lihat ya, koreksi biasa nih, peluangnya tetap mantul dari 130 untuk BGTG. Terlihat juga ini kan ada pola inverted head and shoulder ya. Nih, neckline-nya 130. Gable itu ya udah jualan dulu aja kalau dia gagal. Dengan kondisi seperti ini ya kalau bisa besok tuh langsung hijau kembali rebound untuk BGTG. Jadi seperti itu untuk BGTG. Kalau mau bagus ya jangan turun lagi ya dari 130.
untuk BGTG. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, volume meningkat. Ya asalkan volumenya jangan jebol 130. Itu menarik untuk BGTG. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup terkoreksi 2,51% ke harga 1935. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BANK didistribusi. Ini ya. Dua broker AK dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal gagal lagi bertahan BANK di 2000. Ya udah berapa kali saya itu makanya saya tinggal BANK ini ya. Saya sering kena gocek tuh 2000. Ini kalau nggak salah di 27 Juni saya juga ada beli buy on breakout cut loss ya. Saya coba spec buy di pas dia koreksi ini ternyata jebol cut loss dan saya hindari lagi untuk BANK ya. Jadi seperti itu untuk BANK ya, kondisi seperti ini ya. Kalau nekat nih loh, bisa aja beli di 1900. Pokoknya kalau dia merah lagi di bawah 1900 jual. Jadi stop lossnya paling mentok itu 3%. Targetnya kemana? 2000 lagi. Coba aja kalau minat. Tapi disclaimer on ya, ini bukan rekomendasi. Kalau dilihat secara teknikalnya seperti itu. Cuman saya tuh nggak suka lihat nih. Bid overnya tipis untuk BANK nih. Nah itu yang gampang dinaik turunkan ya. Jadi lebih baik saya cari saham lain lah. Memang ada potensi bagus nih. Selama di atas 1900 ada peluang ke 2000 lagi. Ini kan dia konsolidasi sudah cukup lama nih. Dari Mei. Jadi hampir 3 bulan dia konsol aja. Tinggal nunggu break sekali lagi sih. Kalau saya lihat ya, saya akan perhatikan lah. Kalau untuk BANK nih kalau kembali di atas 2000 ya. Baru coba spec buy lagi. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang kembali terkoreksi 2,94% ke harga 132. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinnya BABP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP ini kalau saya lihat ya, karena ini grupnya MNC, tapi kelihatannya BABP itu lagi konsol aja. Kuncinya jangan turun dari 130. Ini kan dia berhasil membentuk pola cup and handle dan ini dia membentuk area base atau area konsolidasi dengan volume yang meningkat signifikan. Saat candle merah volume kecil, saat candle hijau volume besar. Kuncinya 130, jangan jebol, itu aja kalau minat. Cuman perlu sabar karena BABP ini ngikut lebih ya, lebih ke grupnya, grup MNC. Dia kalau bank-bank digital naik mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau grup MNC naik, BABP itu peluang naik ya. Ini menarik sih menurut saya. Cuman perlu kesabaran aja. Risknya juga kecil kalau minat. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Apapun bisa terjadi di market. Harus ada target stop loss. Ya 5% cut lossnya. Target minimalnya ya. Minimal loh. Sama 140. Tapi bisa sampai 150. Risk rewardnya 1:3. Itu menarik untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK yang ditutup hari ini terkoreksi 3,42% ke harga 141. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya BEPIK sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIK kondisi seperti ini dia berhasil break juga cukup bagus ya. Cukup bagus dan ya jangan turun dari 136 lah ya. 140 136 itu supportnya. Risk reward bisa seperti ini, tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau minat loh, saya buatkan aja dan nggak harus sama, bisa dimodifikasi atau di apapun juga. Nih stop lossnya sekitar 5% dengan target minimal 150 itu 7% dan bisa sampai 156. Kalau pakai 150 ya ini dia kan false breakout nih. Cuma volumenya kecil saat dia gagal lewat. Ya kalau satu candle lagi koreksi bisa aja besokannya hari Jumat rebound atau besok bisa ada peluang rebound ya. Kalau memang terjadi ini pola cup and handle-nya ya. Kalau memang terkonfirmasi harusnya lanjut ke atas. Berarti stop loss-nya di bawah trendline uptrend-nya. Jadi bisa di 134. Bisa seperti itu juga ya. Kalau dilihat EMA 20 sudah mengarah ke atas, EMA 60 masih ya. Kebetulan yang 60-nya di 137. Nggak perlu nunggu EMA 20. EMA 20 ini nanti mengarah ke atas nih. Nanti dia di 136. Jadi kalau dia turun jebol EMA 20 ini out aja 134. Bisa seperti itu. Untuk BEPIK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 695. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya masih ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP ini
juga saya baru analisa ya. Dia uptrend karena berhasil break dari 660. Volumenya lumayan bagus ya. Kondisi seperti ini supportnya sekarang itu 680. Harusnya dijaga tuh ya. Tapi kalau masuk kasih toleransi 660 bisa juga support kuatnya ya. EMA 200-nya jebol itu ya udah berarti gagal uptrend. Kondisi seperti ini, EMA 20 sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, EMA CD bagus, moving average-nya juga bagus, EMA 20 ya arahnya ke atas lah. NSP, kalau NSP koreksi lagi satu candle itu nggak masalah, area 680 670 tuh bisa spek buy aja, stop loss-nya di bawah EMA 200-nya. Seperti itu untuk NSP, tapi ini kembali disclaimer on, dan strategi saya ataupun trading saya itu bisa diubah dimodifikasi yang nggak harus sama. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GRS yang hari ini tutup di harga ARB-nya ya, cuman memang nggak ARB di harga 120. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari vokal semarinnya, AGRS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya lihat AGRS ada peluang kembali rebound. Pokoknya kalau mau minat AGRS nih, kalau tutupannya sekali lagi di bawah EMA 20-nya di 119-120, ya udah gagal. Kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau bisa break lagi 124. Seperti itu. Untuk AGRS langsung saja ke saham terakhir, ada Baca yang ditutup menguat 1,28% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya Baca ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca juga bagus, konsolidasinya juga bagus ya, dan berhasil bertahan di atas 150. Besok atau lusa ada peluang break 160 ya. Kalau dia break sih lanjut uptrend nih. Jadi bisa perhatikan bank-bank digital 1-2 hari ke depan, juga sama sektor telekomunikasi dan infrastruktur ya, menara atau tower. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kalau di break bisa jalan nih. Semoga aja besok atau lusa ya. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Bercat di atas juga meningkat dan volume meningkat. Jadi menarik untuk baca. Diperhatikan juga 1-2 hari ke depan. Dan minggu depan diperhatikan juga kalau bisa berhasil minggu ini tutup di atas 160. Seperti itu untuk baca. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga bagaimana menganalisa bandarmologi, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry untuk beli saham scalping, tahu di mana titik TP ataupun exit kalau di luar skenario. Kalau tertarik, nanti juga ada grup 2 arah yang akan membantu Bapak Ibu dalam trading saham scalping, dan juga setiap hari Senin itu ada rekomendasi untuk saham-saham yang bisa di swing trade selama seminggu. Jadi kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di link tree yang di deskripsi, dan juga di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Kalau tertarik bisa join. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.